صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Awak berkaitan salam semoga disampaikan kehadiran junjungan kita Nabi yang agung Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat yang kita harapkan beliau mengenaikan. Amin ya rabbal alamin. Allah menampakkan segala sesuatunya. Allah menampakkan segala sesuatunya. Makanya dia bersifat batin. Allah menampakkan segala sesuatunya. Makanya dia bersifat batin. Allah maha melihat segala sesuatu. Karena itulah Allah sangat jelas pada segala sesuatu. Allah menampakkan segala sesuatunya. Matahari itu sesuatu tidak? Sesuatu. Kita ini sesuatu tidak? Sesuatu. Allah itu menunjukkan atau menampakkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Dirinya itu ditunjukkan tidak pada kita, dinampakkan tidak pada kita. Allah menampakkan segala sesuatu, ditampakkan oleh Allah. Kalau orang yang sudah sampai ke tingkat ilmu yang tinggi, orang dalam kubur itu nampak. Orang dalam kubur itu nampak. Makanya kita harus menggapai sampai ke tingkat itu. Kalau kita sudah sampai ke tingkat itu, lewat kita ke pemakaman, mayat itu mau disiksa, orang kubur itu mau disiksa, lewat kita, berhenti dulu, karena ada orang alim lewat kita. Yang alim itu siapa? Nah, kalau kita mana alim? Itu tidak alim. Yang alim itu dia. Yang soleh itu siapa? Makanya payah membuang keakuan kita.
kehebatan orang-orang yang sudah berilmu yang mengamalkan ilmu. Ada ilmunya diamalkan. Lewat nanam dari pasar satu, berapa pemakaman, berapa kuburan di dalam. Seandainya di dalam kubur itu ada yang disiksa oleh malaikat, berhenti dulu. Kenapa berhenti? Menghormati yang sedang lewat. Makanya kita sedang menuntut ilmu ini, pokok-pokokan itu menjadi saksi besok. Makanya kadang-kadang ada orang yang bukan separuh gila, bukan macam gila, dipegangnya pokok-pokokan, jadi tidak dipegang. Karena pokok-pokokan juga hidup. Allah menampakkan segala sesuatunya, makanya dia bersifat batin. Allah menampakkan segala sesuatunya, makanya dia bersifat batin. Mana itu maksudnya? Gimana? Allah menampakkan segala sesuatunya. Semua sesuatu dinampakkan Allah. Menunjukkannya bahwasanya dia bersifat batin. Contoh, saya pandang panjang, berarti dinampakkan Allah tidak? Berarti pada akhirnya Allah itu ada bersifat batin tidak? Lain tidak Allah kepada diri. Pada dasarnya mata manusia tidak bisa melihat. Pada dasarnya mata manusia tidak bisa melihat, melainkan harus dibantu dengan cahaya yang masuk ke mata dan benda yang dilihat dan benda yang dilihat. Pada dasarnya mata manusia tidak bisa melihat, melainkan harus dibantu dengan cahaya yang masuk ke mata dan benda yang dilihat. Berarti mata kita dimasukkan cahaya, apa pandangan? Basar. Allah memberikan sifat basar kepada kita, dan Allah juga melihatkan sesuatu itu dengan cahaya juga. Jadi kita memandang ini adalah dengan basar Allah, dan yang kita pandang dari adalah cahaya Allah. Jadi tidak ada yang lain. Dia yang memandang, dia yang dipandang. Tanya Allah. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, siapa yang mentalkin Nabi Muhammad? Jibril kan? Jibril. Kita buka dalam kitab Uqudul Jum'ah yang sering kita baca. Maka dia Uqudul Jum'ah itu dulu di akhir dia, tak habis-habis. Innal ladzina yubayyinuna ma yubayyinuna Allah kabairihim faman kadzaba fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada fa sayutihi ajran 'azima. Ya Muhammad, kata Allah, barang siapa mengambil baiat kepadamu, berarti mengambil baiat kepadaku, kudratku berlaku atas seseorang, tanganku di atas tangan-tangan mereka. Barang siapa mengamalkannya, maka akan kuberikan kehidupan yang seluas-luasnya. Barang siapa yang tidak mengamalkannya, maka akan aku beri kehidupan yang sesempit-sempitnya. Jadi waktu Nabi Muhammad ditalkin oleh malaikat Jibril, apakah Jibril itu? Paham-paham kan? Inilah tadi hakikat. Kalau kita belum sampai di situ, jangan salahkan. Kalau belum kita sampai di situ, jangan salahkan. Maka buka kitab Abdul Hamid Amrul. Jangan kau katakan ilmu hikmah itu kepada yang bukan ahlinya. Dan jangan kau cegah. Jangan kau cegah yang ahlinya. Maka zalim kau. Orang yang sudah ahli jangan kau cegah. Dia sudah ahli di situ, kau usah kau cegah. Dan tak boleh juga kau katakan ilmu hikmah itu kepada yang bukan ahlinya.
yang tak paham dengan ilmu ini. Dan jadi ceritaan dia tak bisa. Kita mesti paham di mana posisi dia. Kalau memang dia level ini, berikan ilmu ini level ini sama dia. Tapi kalau sudah dia sampai ke level ini, buka ke level ini. Jadi waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu, namanya saja Jibril yang mentakdirkan, yang membersihkan. Namanya saja Jibril. Pada hakikatnya, tapi kita tak memahami di situ. Kita pandang jahil kawan, kita pandang jahil guru kita. Tak bisa. Berarti dia memakai ilmu itu dengan logika. Ilmu mana bisa logika? Memang dia harus berdasarkan Quran dan hadis. Tapi bertemu dengan Allah, tak pakai itu lagi. Kalau pakai Quran dan hadis lagi, berarti belum. Berarti masih pakai perantara ayat ataupun hadis. Sama begitu. Sulit memang untuk menjelaskan kalau orang yang tak paham. Makanya semua kaji orang tak bisa lagi disalahi. Pahamkanlah, masuklah kita ke situ. Namanya saja tuh malaikat itu namanya Jibril. Namanya saja. Maka dari itulah nama Allah itu berapa? 3.000. Itu pun yang diketahui. 1.000 diketahui oleh para malaikat, 1.000 diketahui oleh para nabi dan rasul. 300 dari Taurat, 300 dari Injil, 300 dari Zabur, 99 dari Al-Quran. Barang siapa yang belum mengambil baiat talqin zikir, belum pas lagi dari mulut. Itulah sempurnanya Asmaul Husna. Karena dengan talqin zikir itulah kita bersih, kita sih. Itu belum juga bersih. Kenapa? Karena masih ada sifat keakuan kita. Membuang keakuan yang sangat sulit. Bukan mudah itu. Bukan sedang. Tiada ilah aku. Tiada aku. Tapi kan kita juga yang namanya saja dia. Namanya saja malaikat Jibril. Namanya saja itu Amr bin Sambas. Namanya saja Abah Anwar. Namanya saja Samsul Bahri. Tak ada yang lain. Semuanya itu la haula wala. Contoh, berkhidmat kita kepada apa? Apa ada orang meninggal? Bisa kita berkhidmat, tapi berkhidmat dengan amaliyah. Berkhidmat kepada sosok tubuh. Mana dari guru itu? Yang sampai kita kehadiran Allah itu cuma 3. Tak bisa. Kalau tak ada yang kita tak sampai kepada Allah. Zikir khafi, murakabah, berkhidmat pada guru. Makanya kita latih la ilaha illallah itu biar tertanam zikir khafi dalam kalbu. Kita lihat untuk melatih biar tetap zikir khafi itu ada pada diri. Murakabah, mengintai. Dari la ilaha illallah itu intai terus. Pada dasarnya mata manusia tidak bisa melihat, melainkan harus dibantu dengan cahaya yang masuk ke mata dan benda yang dilihat, dan Allah lah yang mencahayai, menerangi lapisan langit dan bumi, diliputi oleh Allah. Kita juga diliputi oleh Allah. Kalau kita sudah diliputi oleh Allah, masuk ke dalam ini, jadi apa saudara? Tinggal mengerti lagi bahwa kalau jin wal ins tidak yakun akan menjadikan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepada, untuk menyembah datu, untuk bermakrifat kepada.
Jadi oleh malam ini ngaji yang ditolak balik itu pada hakikatnya bukan Jibril yang mentalkinkan Nabi Muhammad. Ingat ya? Cuma namanya saja. Namanya Jibril. Karena Allah itu ingin dia diesahkan, makanya ada bersifat wahdaniyah. Esa. Karena yang ada itu hanya Allah dan Rasulnya. Siapa Rasulnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak paham kita dalam bersedekah ini kan bukan cerita hukum. Ini kan cerita mengenal yang mempunyai hukum. Apabila sudah kita kenal yang punya hukum, maka kita jalankan hukum itu. Nah itulah syariat. Itulah fikih. Menentukan sah, halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Itulah hukum. Makanya semua yang ada di langit dan bumi ini ada lain dan bukan diliputi oleh Allah. Berarti buruk dan baik itu datang dari Allah tidak? Datang dari Allah. Tapi ada hukum, itulah fikih. Ada yang diridhoi dan ada yang tidak diridhoi. Maka kita tuh khawatir kalau sudah masuk ke dalam itu. Kekalkan aja lagi Allah. Jajang kalau lagi dalam. Kita pun tak tahu kita kapan kita berpulang ke rahmatullah. Kalau sudah kita pulang kepada Allah, terima besok paginya apabila kita sudah berpulang kepada Allah. Jangan kita berpulang ke rahmatullah tapi kita belum pulang kepada Allah. Artinya kembalikanlah diri kita. Mautu qabla anta mautu. Matikan diri kamu sebelum mati. Matikan. Mati apa namanya? Matikan diri kamu sebelum mati. Pulang kamu. Kalau sudah kamu pulang nanti, maka yang menjemput kita besok siapa? Namanya saja malaikat Israel, namanya itu. Namanya saja malaikat Israel. Dia juga ya, dia mengambil itu. Karena datang dari dia kembali kepada dia. Cuma semua malaikat itu ditugaskan. Semua ditugaskan. Tapi tetap ada sifat-sifat Allah itu dalam situ. Ada kudratnya, ada ilmunya, ada ayatnya. Contoh Nabi Allah Adam ketika Allah jadikan Adam, aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam. Aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan ruhku ke dalam jasad Adam. Maka hiduplah Adam, bergeraklah Adam dengan kudrat Allah. Jadi ketika Allah mula menciptakan langit dan bumi, sifat mana yang dipakai Allah? Sifat kudrat dan iradah. Bertemu sifat kudratnya, bertemu sifat iradahnya, maka jadi semuanya. Maka dikatakan Al-Quran itu, makanya Yasin itu adalah dari Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi bertemunya dengan sifat kudrat Allah dengan sifat iradah. Kudrat kuasa dengan iradah, kehendak. Kuasa dengan kehendak, jadi semua. Allah menampakkan segala sesuatu yang ditampakkan oleh Allah. Dirinya itu dinampakkan tidak? Bahas ini. Dirinya itu dinampakkan tidak? Coba perhatikan sembahyang. Ini kan hakikat ya. Coba sembahyang.
Waktu mana takbir Allah. Faman dzakara innama yanqus ala nafsi wa man aufa bi ma'lumati fa sayu'tihi ajran 'azima. Ya Muhammad, kata Allah, barang siapa mengambil baiat kepadamu, berarti mengambil baiat kepadaku. Barang siapa membersihkan dirimu, berarti akulah yang membersihkan dirimu. Untuk apa? Kenapa Allah yang tidak langsung membersihkan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj? Karena Allah membersihkan nama Allah langsung waktu di Gua Hira, ngapain juga Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha? Inilah rahasia di balik rahasia. Makanya ada kitab Sirat Asrar, rahasia di balik rahasia. Kalau Allah langsung di situ, Nabi langsung di situ, dan juga Nabi Muhammad sama, toh di sini juga ada. Ini kan rahasia. Yang kita cari di sini adalah pertolongan Allah diberikan oleh Allah laduni. Kalau sudah Allah berikan laduni, bukan masalah kita sekolah atau tidak. Ini yang kita cari. Ilmu laduni, ilmu yang dihantarkan oleh Allah. Kalau sudah Allah menghantarkan ilmu, ya Allah. Karena mengenal Allah itu bukan dalam kita. Kita itu mesti ada kita buka sebagai rujukan. Kalau pakai kita macam mana coba? Nah, demikian dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilangan penyampaian adalah dari masalah kita. Karena kita tidak biasa. Kaji yang kita kaji ini bukan cerita kita, ini cerita Allah. Karena Allah yang nyata, dia juga yang bersifat batin. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dia yang awal tidak permulaan, tak ada mulanya Allah. Dia yang akhir, tak ada kesudahan. Tak ada sudahnya Allah. Mati kita, lahir lagi, mati kita, lahir lagi. Terus dia zahir, dia nyata dia. Makanya kalau orang-orang dulu kalau ngaji Al-Quran, mungkin aku kau mungkin ingat ya, panjang. Kalau pun ingat, dulu kalau ngaji Quran, ada tidak kita ramai-ramai membaca itu. Nur dari sifat Allah, sifat menjadi dalam Allah Ta'ala. Nur dari cahaya, jari nyata, cahaya nyata, sifat. Nur dari sifat Allah, sifat menjadi. Karena ada tidak sifat itu menjadi kalah. Ada tidak kalah yang bersifat. Contoh ni, yang bercakap ni sifat Allah tidak. Cuma kaji orang tua dulu itu pelan-pelan dia memberikannya. Tak diuraikan. Ya, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.